Hai guys, suatu momen bersejarah buat kita semua yang berada di dalam crypto space ini, di mana spot Bitcoin ETF akhirnya disetujui oleh SEC. Setelah pertama kali Winklevoss bersaudara yang memiliki Gemini itu mengapply di tanggal 1 Juli 2013, di mana harga waktu itu masih kurang dari $100, tetapi saat itu tentu saja spot Bitcoin ETF-nya itu tidak disetujui, dan setelah lebih dari 10 tahun kemudian, akhirnya kita mendapatkan ETF ini ya teman-teman. Ada 11 fund manager yang disetujui aplikasi ETF-nya dan akan bisa mulai trading mulai malam hari ini, hari Kamis, dan mungkin besok ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin sendiri, kalau kita perhatikan ya teman-teman, kita akan ke analisa teknikalnya, di mana ketika berita spot ETF tersebut itu diumumkan, harga Bitcoin tidak melewati high yang sebelumnya. Ini menunjukkan kalau kemungkinan besar harga Bitcoin itu sudah price in, lagi pula kita sudah mengalami kenaikan yang cukup banyak dan berlangsung dari awal tahun lalu. Sudah sekitar 1 tahun Bitcoin ini berada di dalam posisi yang naik seperti ini, sehingga ada potensi untuk koreksi bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat dari technical analysis sendiri, strukturnya itu belum break ya. Jadi misalnya kita menggunakan support yang ada di sini adalah support terdekatnya, kita belum melihat adanya breakdown daripada garis support ini yang warna biru ini. Kemudian ada juga daerah horizontal lainnya yang belum ditembus oleh Bitcoin, sehingga masih ada potensi bagi harga Bitcoin untuk bisa naik ya teman-teman. Tetapi ini merupakan semacam tanda awal adanya perlemahan di dalam kenaikan Bitcoin untuk yang pengumuman yang tadi. Ada wick di candle 1 jam seperti ini menunjukkan adanya selling pressure ketika Bitcoin ingin mencoba membuat new high lagi di tahun ini. Dan kita melihat juga di sini itu ada volume yang besar ya teman-teman. Ini bisa menjadi suatu tanda sehingga untuk saat ini kita akan melihat ada beberapa level yang tidak boleh ditembus oleh Bitcoin agar masih bisa tetap bullish, yaitu itu di sekitar harga 44.300. Kemudian low selanjutnya yaitu yang ada di 40.300 yang ada di sini itu tidak boleh ditembus. Kalau misalnya ini tembus maka akan sangat bearish sekali. Itulah hal yang perlu kita waspadai. Tetapi spotlight kripto sekarang itu adalah ETH seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya. ETH baru saja breakout daripada level 2400-nya, sekarang berada di harga 2600. Dengan volume yang kuat, ini merupakan breakout yang menurut saya cukup impulsif dan melanjutkan tren daripada ETH. Dan menurut saya untuk beberapa bulan ke depan, ETH ini akan outperform Bitcoin. ETH Bitcoin sendiri ini lagi berada di daerah yang rendah-rendahnya. Kalau kita lihat secara time frame weekly-nya seperti ini, lagi rendah. Dan di minggu ini kita bisa melihat adanya candle yang sangat kuat sekali dari ETH Bitcoin. Ada bullish divergence di time frame weekly-nya. Dari time frame daily-nya ini kita bisa lihat adanya volume yang besar sekali dengan candle yang tebal seperti ini. Dan asalkan ETH Bitcoin ini menguat, maka koin-koin yang lain seperti Layer 2 ARB OP itu bisa tetap naik dan mungkin bisa merambah kepada koin-koin yang market cap-nya lebih kecil. Target untuk ETH sendiri itu level selanjutnya itu ada di harga 2868. Ini adalah Fibonacci retracement 50-an, dan kalau misalnya kita mau samakan dengan Bitcoin di level sekarang itu harusnya bisa mencapai sekitar harga 3300. Jadi untuk Ethereum sendiri dia lagging, jadi lebih telat. Bitcoin sudah duluan ya teman-teman. Dan selanjutnya kita juga akan bisa melihat alt season mungkin di beberapa bulan mendatang. Antara kita melihat pump sekarang atau kita akan koreksi terlebih dahulu, kemudian kita akan melihat alt season. Di sisi yang lain, ini ada chart yang perlu kita perhatikan juga dan waspadai karena indeks mata uang dolar itu ada time frame weekly-nya yang menunjukkan kalau pembalikan arah itu bisa terjadi. Untuk indeks mata uang dolar ini dari Oktober sampai sekarang dalam posisi downtrend, namun untuk minggu yang kemarin itu ada candle hijau seperti ini bisa menandakan dia akan berbalik arah, dan kita ketahui kalau DXY ini
berbanding terbalik dengan kripto dan saham. Kalau kita lihat analisa daripada orang lain, dia bilang kalau ini adalah tanda yang saya tidak mau lihat, ada sinyal bullish yang muncul di dalam osilator DXY. Indikator ini sangat baik di dalam memprediksi terjadinya rebound dan akan berakibat kepada kripto dan saham. Kita akan pantau terus untuk indeks mata uang dolar ini. Memang minggu ini itu dalam proses penurunan, tetapi dia tidak lebih rendah dibandingkan dengan candle sebelumnya, dan ini harus lebih rendah daripada candle sebelumnya untuk di minggu depan agar bisa semacam melanjutkan tren ke bawahnya. Tetapi kalau minggu depan itu malah menguat, nah ini pastinya akan berakibat kepada saham dan kripto. Dan malam ini tentu saja ada mungkin berita yang tidak banyak atau belum dibicarakan karena orang-orang sekarang terfokus kepada ETF yang baru saja disetujui ya teman-teman. Akan ada berita CPI yang muncul seperti biasa di jam 8.30 malam, month-to-month dan year-to-year-nya. Forecast-nya ini kalau kita lihat dia ada naik sedikit untuk month-to-month-nya dan year-to-year-nya juga ya teman-teman. Tapi yang dibandingkan adalah yang aktualnya dengan forecast-nya, apakah lebih baik atau lebih jelek. Dan ini menurut saya bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Secara jangka panjang, saya masih bullish untuk Bitcoin, tetapi untuk jangka pendek kita harus berhati-hati karena bisa saja memang sell the news itu bisa terjadi. Di data-data masa lalu, tanggal-tanggal yang dekat dengan approval daripada ETF itu menandakan adanya puncak daripada Bitcoin. Dan sentimen daripada orang-orang kripto di saat-saat seperti ini, di mana harga Bitcoin lagi tinggi-tingginya, itu tentu saja sangat bullish ya teman-teman. Apalagi setelah disetujui, tidak ada candle besar ke bawah yang tiba-tiba seperti kemarin ketika terjadi fake news tersebut. Tetapi ya kita harus lihat bertahap hari per hari, kira-kira close untuk hari ini bagaimana, close untuk besok bagaimana, dan close untuk minggu ini itu bagaimana. Apakah ada tanda-tanda perlemahan atau tidak? Menurut saya kita harus berhati-hati karena ini sudah ada tanda-tanda awalnya ya teman-teman. Gagal untuk melewati high sebelumnya yang ada di sini. Dan bagaimana menurut saya mengenai ETF ini? Menurut saya sebenarnya ETF itu adalah semacam derivatif, di mana idealnya adalah kita belajar untuk bisa menyimpan Bitcoin secara spot ya. Kalau derivatif itu dia ada sisi sentralisasinya karena kita mempercayakan uang kita kepada fund manager tersebut. Bitcoin ETF yang kita punyai itu bukan Bitcoin beneran. Sehingga kalau ada apa-apa terjadi kepada fund manager tersebut, nah kita ada resiko tidak bisa mendapatkan kembali uang kita atau Bitcoin yang ada di sana. Tapi memang ketika kita membeli Bitcoin, harus ada Bitcoin yang mereka juga harus memiliki Bitcoin tersebut. Namanya juga spot ya, jadi ketika kita klaim itu bisa dikirimkan, tapi kalau misalnya kita menaruhnya itu sama saja dengan menaruh uang di bank atau menaruh uang di fund manager. Jadi saya mengatakannya tidak benar-benar real Bitcoin. Bitcoin yang real itu adalah yang decentralized yang kita simpan di wallet. Bagi orang-orang yang menjunjung tinggi desentralisasi, maka mungkin tidak akan setuju dengan persetujuan atau mungkin tidak akan suka dengan adanya ETF ini ya teman-teman, karena akan lebih terhambat untuk belajar soal desentralisasi ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai ETF ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.